Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya kepada Bapak dosen yang terhormat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah Bapak berikan, yaitu pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, mungkin langsung saja untuk presentasinya. Nah, di sini kita diharuskan untuk menganalisa suatu gambar ya. Di sini adalah gambar mengenai information system and component parts. Nah, untuk analisa saya sendiri yaitu sistem informasi adalah serangkaian komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Nantinya komponen ini akan menghasilkan berbagai informasi, pengetahuan, dan produk-produk digital yang bisa kita jumpai sehari-hari. Nah, di dalam gambar tersebut ini berisi input, yaitu merupakan data yang dimasukkan ke dalam suatu sistem informasi untuk diproses. Sebagai contoh, ketika kita ingin mencari data dari konsumen, kita harus memasukkan nomor identitas atau ID dari konsumen tersebut. ID itulah yang disebut dengan input. Lalu di sini juga ada people yaitu seorang yang mengendalikan atau menggunakan sebuah komputer. Hardware yaitu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dengan sistem komputer. Contoh-contoh dari komponen hardware adalah mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. Hardware dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Nah, selanjutnya ada software. Software adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud alias tidak kasat mata. Software adalah suatu program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Lalu di gambar ini juga ada prosedur. Prosedur yaitu input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem akan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma atau langkah-langkah logika dan model matematika yang tentunya sudah diimplementasikan oleh pengembang sistem. Data adalah komponen informasi yang telah diubah agar bisa dioperasikan dengan komputer. Lalu di gambar ini juga ada output. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output tersebut berupa informasi yang bermanfaat yang dapat bantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Nah, gambar selanjutnya yaitu tentang sistem boundary atau automation boundary. Nah, di sini untuk analisanya, sistem boundary adalah pemisahan antara sistem atau membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Sedangkan automation boundary adalah pemisahan antara bagian otomatis dari suatu sistem dan bagian manual suatu sistem. Nah, untuk gambar yang ketiga yaitu tentang activity diagram simbol. Nah, analisanya, activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang di dalam alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Pada gambar tersebut, suatu proses yang start point-nya dimulai dari manajer, setelahnya melakukan review atau meninjau keuangan lalu mempersiapkan sebuah laporan. Selanjutnya terdapat simbol endpoint ya, yang menggambarkan akhir dari suatu aktivitas. Dari di sini ada start point, dimulai dari seorang manajer ya, atau di sini adalah awalannya, lalu dia mereview atau meninjau keuangan, lalu di sini mempersiapkan atau prepare dari reporting atau laporan. Selanjutnya di sini ada end simbol yang menggambarkan akhir dari suatu aktivitas. Nah, di sini juga ada simbol yang menunjukkan suatu aktivitas yang menjadi dua aktivitas nantinya. Nah, lalu untuk gambar yang keempat,
di sini tentang activity diagram that models a workflow. Nah, untuk analisanya, activity diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari suatu sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram pada gambar tersebut dimulai dari start state yang menunjukkan dimulainya suatu workflow pada suatu activity diagram. Start state menunjukkan seorang customer, ya di sini ada customer yang melakukan permintaan penawaran ya atau request quote. Selanjutnya mengembangkan catatan persyaratan ke pramuniaga. Nah, di sini ada develop notes of requirement di salesperson atau pramuniaga ya. Lalu menanyakan nih, apakah membutuhkan bantuan atau tidak? Accept, yes or no. Nah, di sini jika iya maka akan dilakukan pengecekan ya terhadap persyaratan oleh ahli teknis atau technical expert. Dan di sini jika tidak atau no maka akan langsung dimasukkan ke dalam sistem. Jadi data itu akan langsung di-enter into sistem atau ke dalam sistem. Nah, pada bagian akhir diagram tersebut menunjukkan bahwa penerimaan penawaran sebagai pesanan. Nah, itu untuk pada bagian akhirnya. Nah, selesai. Mungkin sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya Pak dosen. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.